Di sebuah desa di Riau, tinggallah seorang bapak, ibu beserta seorang anaknya bernama Jaka. Ketika senja mulai menyapa, mereka duduk bersantai di halaman rumah. Sebuah rumah yang asri dengan berbagai tanaman buah di sekelilingnya seperti tebu, pisang, dan rambutan. Hasil tanaman kita cukup berlimpah. Bagaimana kalau kita jual ke pasar? Tanya bapaknya Jaka kepada istrinya. Alangkah bagusnya ide itu, Pak. Kita bisa berbelanja apapun di pasar nanti. Istrinya setuju dengan niat suaminya. Mendengar obrolan bapak dan ibunya, si Jaka menimpali omongan orang tuanya sambil memegang lutut. Kalau ibu pergi ke pasar, tolong belikan aku sepatu putih ya, pinta anak laki-laki berumur 12 tahun itu dengan manja. Jangan khawatir, nanti ayah belikan sepatu, baju, dan celana baru, asalkan mau sekolah besok, kata ayahnya. Si Jaka sangat senang dan berjanji akan pergi ke sekolah. Jika kita bisa pergi besok, siapa yang menunggu rumah ini? Tanya si bapak. Ayah jangan risau, Jaka sudah besar, tentu dia mau menjaga rumah ini. Kalau begitu, baiklah. Subuh nanti masaklah nasi, goreng ikan bilis atau ikan asin untuk bekal. Tetapi jangan lupa, tinggalkan untuk si Jaka, kata bapak. Pagi-pagi sekali, ibunya Jaka telah siap membungkus nasi dengan daun lipai. Lauknya goreng ikan bilis serta ikan asin. Ketika hari menjelang malam, si Jaka mendengar daun tebu berdesau. Dia bangkit sambil menghela sembilan parang panjang, lalu melompat ke pintu dan turun ke tanah. Tetapi tak ada siapapun di luar rumah. Daun tebu di kiri rumahnya berdesau lagi. Si Jaka memandang ke arah suara. Nampak sekelebat bayangan binatang. Dengan tak sabar, ia melompat lagi, lalu mencincang leher binatang itu sehingga binatang itu tumbang dan mati. Si Jaka menyangka itu rusa atau kijang. Dia terkejut bercampur gembira karena ternyata ia telah membunuh seekor harimau. Kemudian harimau itu ditariknya ke halaman dan ditangkupkannya menghadap pintu pagar. Jaka naik ke rumah karena hari mulai gelap. Suasana sekeliling sunyi dan senyap. Di rumah gelap gulita, tetapi pelita tak dipasang oleh si Jaka. Sorenya terdengar suara kiut. Bunyi pintu pagar dibuka. Si bapak datang. Lalu ia berteriak kepada si Jaka, tetapi tak ada sahutan. Hatinya bimbang, rumah gelap tak berlampu. Dia berteriak lagi. Ibu Jaka memanggil-manggil anaknya dengan terisak-isak, namun tak ada suara jawaban ketika ibunya memanggil. Tiba-tiba si bapak melihat harimau terduduk di halaman. Si bapak melompat sambil menikam harimau itu dengan kerisnya. Akankah mati anakku dengan harimau ini? Matilah kamu, hai binatang! Dengan geramnya, harimau itu ditikamnya berkali-kali. Tak lama kemudian, si Jaka membuka pintu rumahnya. Ada apa, ayah? Kata si Jaka. Ayahnya terperangah melihat si Jaka, sedangkan ibu Jaka menangis sambil memeluk anaknya. Ibu jangan menangis, anak ibu ini seorang jagoan. Harimau itu telah mati aku cincang. Lihat lehernya hampir putus, ucap si Jaka. Mana sepatu barunya, Bu? Kata si Jaka lagi. Akan tetapi ibu Jaka tak tahu lagi di mana letak pesanan anaknya itu. Barang-barang dalam bakulnya berhamburan di tanah. Kemudian mereka bertiga naik ke rumah. Keesokan harinya harimau itu dikuliti dan dibawa ke pasar. Ternyata kulit harimau tersebut laku dengan harga yang sangat tinggi. Si Jaka tidak saja mendapat sepatu baru, tetapi dapat pula membeli sepeda. Itulah kisah legenda si Jaka sang pemberani. Dalam pesan moral dari cerita yang telah saya ceritakan, bahwasanya kita harus patuh kepada kedua orang tua, juga memiliki keberanian membela diri dan menjaga amanah orang tua.
Perilaku yang baik akan membawa kesenangan dan kebahagiaan di kemudian hari. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dan di sini saya menerima request dari teman-teman untuk cerita atau dongeng di Nusantara. Oke, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.